Sel sperma diproduksi pada bagian tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang, spermatogonia, spermatogonium, sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis atau pembelahan sel. Dari spermatogonium atau sel induk sperma, sel akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelah itu, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Pada tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid dengan bentuk dan ukuran yang sama. Spermatid merupakan hasil pembelahan sel tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang, spermatozoa. Spermatozoa akan bergerak ke dalam epididymis, tabung penyimpanan sperma yang terhubung dengan testis. Spermatozoa akan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap harinya. Namun, dari sebanyak itu, hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses pembentukan akhir. Perubahan primer. Perubahan primer adalah tanda awal seseorang memasuki masa pubertas dengan ditandai matangnya organ reproduksi. Adapun ciri primer merupakan ciri utama yang terjadi pada masa pubertas. Pada pubertas perempuan, ciri primer ditandai dengan terjadinya menstruasi pertama. Peristiwa ini menandakan bahwa organ kelamin perempuan yaitu ovarium telah berfungsi menghasilkan sel telur. Sedangkan ciri primer pada laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Pada seorang laki-laki, perubahan yang terjadi adalah mulai diproduksinya sperma pada organ reproduksi laki-laki. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksi telah berfungsi. Adapun ciri-ciri pubertas pada laki-laki yaitu bentuk tubuh berubah, mulai tumbuh bulu dan jerawat, penis dan testis membesar, mimpi basah, perubahan suara, payudara bertumbuh, suasana hati berubah. Pubertas pada anak laki-laki mulai lebih lambat dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki umumnya mulai memasuki masa pubertas di antara usia 9-14 tahun. Pada anak laki-laki umumnya mulai mengalami pubertas atau perubahan pada tubuh saat memasuki usia 11 atau 12 tahun, tapi bisa lebih cepat atau lebih lambat. Setelah memasuki masa pubertas, proses pertumbuhan dan perubahan tubuh biasanya akan berlangsung sekitar 4 tahun. Adapun seks primer yang dialami perempuan pada masa puber, yaitu ditandai dengan menstruasi pertama kali, dan biasanya diikuti dengan perubahan organ seksual sekunder yaitu memiliki payudara dan pinggul yang membesar. Adapun ciri seksual primer merupakan ciri seksual yang berhubungan secara langsung dengan proses reproduksi. Dalam hal ini adalah organ-organ reproduksi dan hormon-hormon yang mempengaruhinya. Organ seks pada perubahan sekunder yaitu suara lembut dan nyaring, kulit lebih halus, payudara membesar, muncul jerawat, tumbuh rambut pada bagian badan tertentu, panggul melebar. Adapun perbedaan ciri kelamin primer dan sekunder. Perbedaan perubahan ciri kelamin dan
sekunder adalah kalau perubahan primer tidak terlihat perubahannya pada remaja, perempuan, dan laki-laki, sedangkan perubahan sekunder terlihat perubahannya pada remaja, perempuan, dan laki-laki. Organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki sebenarnya terdiri dari bagian luar eksternal dan dalam internal. Berikut ini organ reproduksi pria yang termasuk dalam bagian eksternal. 1. Penis. Terdapat 3 bagian utama anatomi penis, yaitu 1. Akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. 2. Batang penis. Bagian ini merupakan alat kelamin pria yang berfungsi untuk penetrasi ke dalam vagina. 3. Kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluarnya cairan semen dan urin. Organ reproduksi pria ini juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. Penis tak lepas dari risiko sejumlah penyakit. Penyakit penis yang dimaksud antara lain 1. Radang kulit penis atau balanitis. 2. Penyakit Peyronie alias penis bengkok. 3. Infeksi. 4. Disfungsi ereksi. Dan 5. Kanker penis. Yang kedua, skrotum. Skrotum adalah bagian dari sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasa disebut dengan testis atau buah zakar. Pada skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis. Yang ketiga, testis. Organ reproduksi pria berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun ini terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki 2 testis. Fungsi testis adalah menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Yang keempat adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selain itu, epididymis juga merupakan organ reproduksi pria yang berfungsi dalam mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dan membuahi sel telur. Organ reproduksi pria bagian internal. Organ reproduksi pria bagian internal ada 6, yakni 1. Vas deferens. Fungsi vas deferens adalah mengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Organ reproduksi pria ini adalah saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Dari epididymis, sperma disalurkan melalui vas deferens untuk kemudian menuju saluran kemis alias uretra. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Yang kedua, vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah organ reproduksi laki-laki yang berbentuk kantung dan menempel pada vas deferens di area dekat bagian dasar kandung kemih. Sistem reproduksi pria ini berfungsi untuk memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Saluran dalam sistem reproduksi pria ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Sesuai dengan namanya, saluran ejakulasi menjadi jalan bagi air mani untuk keluar saat pria berejakulasi. 4. Saluran kemih. Saluran kemih juga menjadi bagian dari organ reproduksi pria. Disebut juga sebagai uretra. Fungsi utama dari saluran kemih adalah untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang kelima, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih, di
di depan rektum atau anus. Prostat sebagai salah satu organ reproduksi pria berfungsi memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang keenam, kelenjar pulboretral. Kelenjar ini atau koper berfungsi untuk memproduksi cairan yang melumasi saluran kemih. Selain itu, bagian dari sistem reproduksi pria ini juga membantu menetralisir tingkat keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Fungsi organ reproduksi pria dimulai saat masa puber. Saat masa puber dimulai, kelenjar pituitari akan mulai memproduksi hormon yang dapat merangsang testis untuk menghasilkan testosteron. Sebutan lain dari testosteron adalah hormon seks pada pria. Hormon yang berperan dalam sistem reproduksi pria. Hormon ini bisa disebut sebagai bahan bakar bagi alat reproduksi pria. Tanpa hormon, alat reproduksi pria dan bagiannya tidak dapat berjalan dengan baik. Ada 3 hormon yang berperan penting untuk organ reproduksi laki-laki, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH, luteinizing hormone atau LH, testosteron. FSH dan LH adalah 2 hormon yang diproduksi di kelenjar pituitari. FSH berperan penting dalam proses produksi sperma di tubuh, sementara itu LH berperan dalam produksi testosteron dalam proses pembentukan sperma. Produksi testosteron jugalah yang menyebabkan berbagai perubahan fisik pada laki-laki yang sedang puber seperti 1. Membesarnya skrotum dan testis, 2. Membesarnya penis, vesikula seminalis, dan kelenjar prostat. Yang ketiga, tumbuhnya rambut di area genital dan ketiak. Yang keempat, suara yang semakin berat, dan yang kelima, bertambahnya tinggi badan. Secara menyeluruh, struktur eksternal yang disebut dengan vulva ini mencakup 1. Mons pubis. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang menutupi tulang kemaluan. 2. Labia majora. Labia majora atau bibir besar atau bibir luar, lipatan kulit berdaging yang membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. 3. Labia minora. Labia minora atau bibir kecil atau bibir dalam memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. 4. Klitoris. Kedua bagian labia minora bertemu pada klitoris, yakni tonjolan kecil dan sensitif yang sepadan dengan penis pada pria. 5. Kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin terletak di kedua sisi lubang vagina. 6. Himen atau selaput darah. Tak semua wanita memiliki selaput darah. Bila ada, ini merupakan jaringan tipis halus yang umumnya menutupi sebagian lubang vagina. 7. Uretra. Ini adalah lubang tempat keluarnya urin. Uretra merupakan bagian dari sistem saluran kemih dan terletak tepat di atas lubang vagina. Organ reproduksi internal wanita. Pertama, vagina. Vagina dikenal sebagai jalan lahir. Ini merupakan saluran yang menghubungkan organ reproduksi internal dan eksternal. Lokasinya berada di belakang kandung kemih dan di depan saluran cerna. Adanya vagina memungkinkan cairan tubuh seperti darah menstruasi dan keputihan keluar. Organ ini juga memungkinkan cairan sperma masuk ke dalam tubuh. Kedua, liang vagina berbentuk tabung dan dindingnya dibangun oleh sel-sel otot elastis sehingga dapat membendek dan memanjang. Dalam kondisi normal, panjang liang vagina sekitar 5-7 cm. Dengan stimulasi seksual, liang vagina dapat memanjang hingga 13 cm pada wanita dewasa. Saat orgasme, otot-otot dinding vagina berkontraksi secara berirama tanpa disadari. Ketiga, bagian dalam vagina dilapisi oleh selaput lendir yang dihasilkan oleh sel pada dinding vagina dan kelenjar pada serviks atau leher rahim. Sebagian kecil dari cairan ini dapat keluar dan tampak sebagai keputihan normal yang bening atau putih susu. Selama usia reproduksi, liang vagina wanita memiliki tekstur yang berlipat dan berkerut, sedangkan sebelum pubertas dan setelah menopause, liang vagina bertekstur halus. Keempat, serviks. Serviks adalah struktur sempit pada bagian bawah rahim. Lokasinya tepat di atas vagina.
Seperti vagina, serviks dilapisi oleh selaput lendir namun lebih halus. Serviks memiliki beberapa fungsi, yaitu memproduksi lendir serviks yang berfungsi menghambat sperma memasuki rahim ketika seorang wanita sedang tidak subur atau sedang hamil. Melindungi dari kuman berbahaya, lendir serviks juga menghentikan bakteri atau kuman berbahaya memasuki rahim dan menjaga vagina tetap sehat. Jalur keluarnya darah menstruasi. Kelima, uterus atau rahim. Rahim merupakan organ bentuk dan ukurannya kurang lebih seperti buah pir. Organ ini berada di bagian tengah rongga panggul, di belakang kandung kemih dan depan rektum. Rahim dipertahankan pada posisinya oleh beberapa ligamen. Fungsi utama rahim yakni untuk menjaga kelangsungan hidup janin yang sedang berkembang. Keenam, rahim dibagi menjadi dua bagian, yakni serviks dan korpus. Serviks adalah bagian bawah yang bersambung dengan vagina, sedangkan korpus adalah bagian utama rahim, tempat janin berkembang. Bagian korpus ini sangat berotot dalam meregang untuk mengakomodasi janin yang sedang bertumbuh. Ketika waktunya bersalin, dinding otot rahim akan berkontraksi untuk mendorong bayi keluar melalui serviks dan liang vagina. Selama usia reproduksi, korpus rahim berukuran 2 kali lebih panjang daripada serviks, sedangkan setelah menopause yang terjadi adalah kebalikannya. Ketujuh, dinding dalam korpus rahim yang disebut endometrium dapat menebal dan menipis sesuai siklus menstruasi. Bila wanita tidak hamil, dinding endometrium akan meluruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Kedelapan, tuba falopi. Tuba falopi adalah tabung sempit yang menempel pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai jalur bagi ovum atau sel telur. Untuk bergerak dari ovarium ke rahim, panjangnya sekitar 10 hingga 13 cm. Di saluran inilah terjadi pembuah sel telur oleh sel sperma. Sel telur yang telah dibuahi atau embrio kemudian bergerak ke rahim, di mana nantinya akan berimplementasi ke dalam dinding rahim. Kesembilan, tuba falopi memiliki beberapa bagian, yakni infundibulum, yakni lubang berbentuk corong di dekat ovarium, fimbria, yakni tonjolan sebagai jari yang mengelilingi bukaan tuba falopi ke ovarium, silia, yakni struktur seperti rambut di dalam tuba falopi. Ketika ovarium melepaskan sel telur cairan dan fimbria mendorongnya menuju lubang tuba falopi, saat sudah di dalam silia akan menggerakkan sel telur ke arah rahim. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 7 hari dan di waktu ini sperma dapat membuahi sel telur bila wanita melakukan hubungan intim. Ke-9, ovarium. Ovarium ini adalah kelenjar kecil seukuran buah kenari dan berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Saat lahir, kedua ovarium mengandung kurang lebih 7.000 sel telur yang belum matang saat mencapai usia pubertas. Sel-sel telur ini mulai berkembang dan matang di dalam folikel sel telur. Sejak saat itu, sekitar sebulan sekali, ovarium melepaskan satu sel telur yang matang. Proses ini dikenal sebagai ovulus dan merupakan bagian dari siklus menstruasi. Proses ini pula yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Hormon-hormon yang direproduksi ovarium berfungsi mengatur siklus menstruasi. Hormon-hormon ini juga berperan dalam perkembangan organ seks dan karakteristik seksual wanita, memfasilitas proses kehamilan, persalinan, dan produksi air susu ibu atau ASI, menjaga kesehatan tulang, jantung, hati, otak, dan jaringan lainnya, mempengaruhi suasana hati, kualitas tidur, dan gairah seksual. Menstruasi merupakan proses keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim melalui vagina. Menstruasi terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali, umumnya bersiklus setiap 28 hari. Namun, ada pula siklus menstruasi wanita yang terjadi sekitar 18 hari, bahkan 40 hari.
Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase. Fase pertama yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Fase menstruasi merupakan fase di mana hormon FSH memicu folikel dalam ovarium. Dinding ovarium menebal untuk mempersiapkan kehamilan. Namun, karena pembuahan tidak terjadi, lapisan dinding rahim akan meluruh, kemudian dikeluarkan dalam bentuk cairan darah dan lendir. Pada fase ini, wanita akan merasa gejala kram perut, kembung, sakit kepala, dan perubahan secara psikologis selama kurang lebih 3-7 hari. Fase folikuler merupakan fase di mana hormon perangsang folikel atau FSH mulai meningkat untuk merangsang indung telur menghasil folikel. Folikel yang matang akan memicu lonjakan estrogen untuk menebal lapisan rahim sehingga tercipta lingkungan yang baik bagi embrio untuk tumbuh. Fase ini terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Fase ovulasi merupakan fase di mana sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sel sperma. Sel telur yang telah matang akan bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Sel telur ini hanya mampu bertahan hingga 24 jam. Jika tidak ada sel sperma yang membuahi, maka sel telur akan mati dengan sendirinya. Fase ovulasi merupakan fase masa subur pada wanita dan umumnya terjadi 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya. Fase luteal, fase di mana terjadi peningkatan hormon yang berfungsi menjaga lapisan rahim tebal untuk ditanamkan telur yang telah dibuahi. Jika kehamilan tidak terjadi, maka korpus luteum akan menyusut dan diserap oleh lapisan rahim, dan lapisan rahim akan terlepas dan meluruh. Fase ini umumnya terjadi pada wanita selama 14 hari. Fertilisasi dan kehamilan. Pada materi ini kita akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang pengertian fertilisasi. Yang kedua kita akan membahas tentang proses pertumbuhan dan perkembangan janin selama dalam kandungan. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang fungsi cairan ketuban bagi janin. Pengertian fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Fertilisasi terjadi di dalam tuba fallopi, yang dimana tuba fallopi adalah saluran reproduksi. Pada tuba fallopi, sel telur akan menunggu sel sperma untuk dibuahi. Dan selanjutnya, sel sperma yang masuk dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Bagaimana sel sperma menemukan sel telur? Nah, di sini ada 2 jawaban. Yang pertama, sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Dan yang kedua, adanya sensor panas atau suhu tubuh fallopi atau tempat sel telur berada lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Ini merupakan gambaran sel sperma dan cara sel sperma membuahi sel telur. Nah, di sini kita lihat pada gambar sel sperma terdapat yang namanya ekor yang disebut dengan flagella. Flagella ini akan memberikan gaya dorong sehingga sel sperma dapat bergerak. Gambar yang ada di bawah ini kita lihat merupakan penggambaran sel di mana sel sperma ini berhasil menembus sel telur. Dan selanjutnya
Sel sperma ini akan melepaskan inti sperma dan dia akan membuahi inti sel telur. Akhirnya, inti sel sperma dan inti sel telur yang sudah bergabung akan membentuk yang namanya zigot. Proses fertilisasi dan implantasi. Proses fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Dan implantasi adalah penempelan atau kondisi tertempelnya blastosit pada dinding rahim. Nah, kita akan membahas mengenai gambarnya. Dari tahap pertama, ovarium yang di dalamnya terdapat folikel. Folikel ini akan mengalami ovulasi atau terlepasnya sel telur dari folikel. Nah, sel telur ini akan bergerak menuju pada saluran reproduksi, yaitu tuba Fallopi, dan kemudian di sini akan menunggu sel sperma yang datang untuk membuahi sel telur. Nah, ini penggambarannya. Ini sel spermanya mulai menembus sel telur, dan selanjutnya ketika membentuk zigot, maka akan terus mengalami pembelahan, dan selanjutnya mengalami pembelahan dan akhirnya berbentuk seperti morula. Morula ini merupakan sel kumpulan sel yang berbentuk seperti anggur. Nah, morula ini akan masuk pada rahim dan selanjutnya ketika dia sudah menjadi blastosit, dia akan tertempel pada endometrium. Setelah blastosit menempel pada dinding rahim atau endometrium, maka kondisi tersebut dianggap perempuan mengalami kehamilan. Di mana bicara tentang kehamilan, itu adanya janin pada rahim perempuan. Kemudian, kita akan membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan janin. Perkembangan dan pertumbuhan janin ada 3 tahap, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Embrio berumur 5 minggu berukuran kurang lebih 7 mm. Kemudian, embrio telah memiliki batal tulang belakang dan otak dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk. Embrio 9 minggu, tubuhnya sudah memiliki struktur yang lengkap disebut janin. Janin berukuran kurang lebih 5,5 cm. Janin melekat pada tali pusar yang terhubung dengan plasenta dan dilindungi oleh kantong amnion atau kantong ketuban. Otot tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari sudah mulai terbentuk. Janin sudah dapat menggerakkan lengan dengan kaki serta memutar kepala. Pada akhir trimester, janin terlihat seperti miniatur manusia jenis kelamin, biasanya sudah terlihat dan detak jantung bisa dideteksi. Kemudian trimester kedua, di mana pada trimester kedua perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail, dan tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Janin umur 20 minggu. Pertama itu janin berukuran kurang lebih 19 cm dan berat 0,5 kg. Kedua, jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk. Ketiga, tumbuh kaki pada bagian jari. Keempat, memiliki alis dan bulu mata. Kelima, permukaan kulit ditumbuhi rambut. Keenam, janin bergerak aktif. Dan yang ketujuh, mata janin sudah membuka dan terbentuk gigi. Dalam trimester ketiga, sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dalam lingkungan luar. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri, tulang mulai mengeras, otot mulai menebal. Pada saat lahir, ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2-3 kg. Fungsi cairan ketuban: memberikan ruang gerak,
pelindung janin dari benturan dengan dinding rahim, cadangan cairan dan nutrisi bagi janin. Kemudian, menjadi inkubator atau pengatur suhu alami, membantu proses kelahiran, dan sebagai pendeteksi kelainan keturunan atau genetik pada janin.